selamat datang di video presentasi kami. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah kajian yuridis mengenai pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara terkait tanah wilayah milik masyarakat adat di Penajam, Pasar Utara. Judul ini merujuk pada artikel oleh Hasni Tinambunan yang diterbitkan pada tahun 2024 dalam jurnal Rights Finding Reformasi. Video ini kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas untuk mata kuliah Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI. Sebelum kita membahas topik ini lebih mendalam, baiknya kita mengetahui siapa itu masyarakat adat Pasar dan mengapa tanah wilayah itu memiliki peran yang begitu besar bagi masyarakat tersebut. Masyarakat adat Pasar merupakan kelompok masyarakat yang telah lama mendiami wilayah Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta keterikatan dengan tanah leluhur mereka. Tanah wilayah bagi mereka bukan hanya sekedar lahan, tetapi juga merupakan sumber kehidupan, identitas, dan warisan budaya yang harus mereka jaga. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dea Safira dengan NIM 2405268 sebagai moderator. Selanjutnya ada Ica Wahnul Palupi dengan NIM 2405217 sebagai pemateri 1. Ada Mela Nadia dengan NIM 2405279 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir ada Airin Davisya dengan NIM 2405201 sebagai pemateri 3. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dimana ini termasuk tanah adat atau tanah wilayah milik masyarakat adat di Penajam, Pasar Utara. Meskipun langkah ini penting untuk pembangunan, banyak masalah yang muncul. Salah satunya adalah kenyataan bahwa tanah adat seringkali tidak memiliki sertifikat resmi, meskipun telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat seperti suku Pasar dan suku Bali. Hal ini membuka potensi sengketa antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah atau perusahaan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, muncullah beberapa pertanyaan penting yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama tentang bagaimana mekanisme pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah wilayah mereka. Yang ketiga adalah apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah yang melibatkan tanah wilayah ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai adat apa saja yang masih ada dan nilai-nilai adat mana saja yang sudah pudar atau hilang. Sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, marilah terlebih dahulu kita saksikan cuplikan video berikut ini. Awalnya masyarakat suku Pasar Balik antusias dengan informasi penetapan Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai calon ibu kota negara yang baru karena dianggap akan membawa perubahan yang baik bagi keberadaan suku Pasar. Namun kini antusiasme itu berbalik menjadi sebuah kekhawatiran. Suku Pasar Balik yang menjadi salah satu dari 10 subsuku Pasar yang kini komunitasnya hampir punah merasa tak pernah dilibatkan dalam proses perumusan ibu kota negara baru. Terlebih hingga Undang-Undang IKN disahkan, Kepala Masyarakat Adat Suku Pasar Balik, Sibukdin menyatakan bahwa semakin merasa terancam karena aset satu-satunya yang ia miliki, yakni warisan rumah panggung yang masih berbentuk khas adat Pasar di kawasan Sepaku Lama, Kecamatan Sepaku, terancam tergusur. 63 tahun menempati lokasi ini membuat Sibukdin dan seluruh masyarakat adat Pasar dengan tegas menolak jika direlokasi ke wilayah lainnya. Nah, itu kami berharap tanah yang tempat kami bercocok tanam selama berpuluh-puluh tahun, ya, bahkan mulai dari nenek moyang kami mungkin ratusan tahun ya, di sini itu diinklap khusus untuk kami masyarakat adat, dibikin surat legalitas yang diakui hukum yang sah gitu. Itu aja harapan kami. Nah, juga melibatkan. Nanti kan IKN ini bukan sedikit membutuhkan tenaga kerja. Anak-anak kami sudah kehilangan mata pencarian. Tolong anak-anak kami ini diperhatikan, diperdayakan, dibina. Bukan dibinasakan. Kalau dibinasakan, wah, kita lebih baik mati sekarang daripada mati besok. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi terkait tentang pengadaan tanah pada suku Pasar, yang dimana suku Pasar ini adalah salah satu suku asli Kalimantan Timur yang mendiami wilayah Kabupaten Pasar dan Penajam Pasar Utara.
mereka ini memiliki sistem hukum adat tersendiri yang dimana mencakup hak atas tanah ulayat mereka. Jadi tanah tersebut dimiliki secara komunal, tidak secara per orang atau pribadi. Nah, tanah tersebut juga adalah tanah adat yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, tadi kita juga telah menyaksikan bahwasannya ada seorang bapak yang mengatakan akan kekhawatiran mereka dan masyarakat di sana karena mereka kurang diikut perankan dalam partisipasi pembangunan IKN tersebut, dan banyak juga dampak buruk yang mereka dapat dari pembangunan IKN di tanah adat mereka, yaitu hilangnya mata pencarian mereka karena masyarakat di sana banyak bekerja berkebun dan bertani. Karena adanya pembangunan ini, jadi tanah yang biasanya mereka tanami seperti jagung, padi, singkong, dan juga kelapa sawit dan karet itu sudah tidak ada lagi tempat untuk mereka berkebun dan bertani. Nah, selanjutnya ada mekanisme penggalian tanah. Nah, di dalam mekanisme penggalian tanah ini sudah tercatat dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada Perpres nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN. Lalu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengelolaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, yang terakhir itu ada PP nomor 19 tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP nomor 39 tahun 2023. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengelolaan tanah. Nah, yang pertama itu ada pelepasan kawasan hutan yang dimana dilakukan pada wilayah hutan di kawasan strategis nasional atau KSN di IKN. Nah, selanjutnya ada penggadaian tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan secara Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan dengan peraturan yang telah dipelaksanakan. Nah, selanjutnya ada tata cara dalam penggadaian tanah berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di mana pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah itu menyusun dokumen perencanaan dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Nah, lalu yang kedua ada persiapan yang dimana dibentuk tim persiapan, terus dilakukan pendataan awal, terus sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan lokasi. Nah, terus ada yang ketiga itu ada pelaksanaan yang dimana pada tahap ini melibatkan musyawarah dengan masyarakat seperti penetapan bentuk berapa sih besar yang mereka minta dalam ganti rugi dan sampai pada tahap pemberian ganti rugi. Lalu yang terakhir ada penyerahan hasil. Nah, setelah prosesnya ini selesai, tanah yang diserahkan kepada pemerintah atau otorita IKN untuk digunakan sesuai rencana pembangunan. Baiklah, kita akan membahas tentang perlindungan hukum masyarakat adat. Yang pertama ada UU nomor 2 tahun 2012, mengakui masyarakat adat sebagai pihak berhak atas ganti rugi. Yang kedua ada UU nomor 5 tahun 1960, mengakui hak ulayat selama masih sesuai kepentingan nasional. Yang ketiga ada Perda Kaltim nomor 1 tahun 2015, menjamin pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah seperti ganti rugi bersifat individual, padahal tanah ulayat bersifat komunal. Minimnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Dan bentuk ganti rugi yang belum mengakomodasi nilai religio magis tanah ulayat. Selain itu, terdapat hambatan besar dalam pengadaan tanah ulayat. Yang pertama, hak komunal masyarakat adat seringkali tidak sesuai dengan sistem ganti rugi pemerintah. Yang kedua, peraturan perundang-undangan belum memiliki mekanisme jelas terkait ganti rugi hak ulayat. Dan yang terakhir ada konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat adat yang masih sering terjadi. Nah, terkait dengan hambatan dalam pengadaan tanah, pada dasarnya, meskipun secara hukum sudah ada perlindungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, namun realitanya masih banyak hambatan yang muncul di lapangan. Misalnya, suku Peser mengalami sengketa dengan perusahaan dan pemerintahan karena lahan yang mereka gunakan secara turun-temurun untuk bertani diambil alih untuk pembangunan. Dalam prosesnya, seringkali masyarakat harus menerima kenyataan bahwa sumber penghidupan mereka hilang begitu saja. Tanpa perlindungan yang cukup,
Bahkan seringkali terjadi konflik agraria antara masyarakat adat dengan pemerintah di lokasi pembangunan ibu kota Nusantara tersebut. Karena hak-hak dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Lalu, salah satu hambatan besar lainnya, belum terakomodasinya nilai hak komunal masyarakat adat dalam sistem ganti rugi yang ada. Mekanisme yang digunakan pemerintahan dianggap belum efisien dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Meskipun ada regulasi, namun implementasinya belum cukup dan kuat untuk memberikan perlindungan yang nyata dalam proses pengadaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan undang-undang yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam menjamin mekanisme ganti rugi dan pengakuan status masyarakat adat setiap proses pengadaan tanah. Nah, masalah lainnya muncul dari sistem ganti rugi yang tidak mampu mengakomodasi hak komunal masyarakat adat. Hak komunal adalah hak milik bersama, tidak bisa dinilai secara materi. Sayangnya, mekanisme yang ada masih belum menghargai nilai tersebut, sehingga masyarakat sering dirugikan dengan proses pengadaan tanah. Lalu, peraturan yang ada sebenarnya sudah mengatur pengadaan tanah, namun belum cukup untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaannya. Nah, pelindungan ini seharusnya menjamin hak-hak masyarakat adat, terutama ketika tanah mereka digunakan untuk kepentingan umum. Jadi, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengadaan tanah dinilai belum efisien. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang belum memiliki mekanisme yang jelas terkait ganti rugi dan hak ulayat, serta belum adanya pengakuan status masyarakat adat dalam proses tersebut. Ini menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan agar lebih adil dan inklusif bagi masyarakat adat. Saya akan menjelaskan nilai adat yang masih ada, yaitu pada halaman 986 paragraf 1 kalimat 2 dan 3. Nah, tanah adat diduduki dan dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa makna tersiratnya yaitu bahwa kebersamaan dan kepemilikan kolektif masih dijaga oleh masyarakat suku Pasar tersebut. Nah, yang kedua yaitu pada halaman 986 paragraf 2 dan kalimat 2 disebutkan bahwa hak ulayat diakui dan dihormati sebelum adanya pemberian atas tanah. Ini mengandung makna tersiratnya masyarakat adat memiliki posisi penting harus disertakan sebelum pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Nah, yang ketiga yaitu halaman 189 paragraf 2 persiapan pengadaan tanah pada kalimat 1. Masyarakat harus diberitahu mengenai rencana pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung. Tersirat yang saya ambil yaitu hal ini mencerminkan nilai transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, pada yang keempat, halaman 990, paragraf 1 dan kalimat 1, itu dijelaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan harus melalui proses konsultasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan kepala adat. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib menghormati mekanisme musyawarah adat sebelum melakukan pengadaan tanah. Ada halaman 991 paragraf 1 dan kalimat kedua yang berbunyi, media yang melibatkan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, badan pertanahan setempat, kelurahan RT dan RW, serta tokoh-tokoh atau kepala adat serta masyarakat adat dan pemilik lahan. Yaitu makna yang tersirat menurut saya adalah dalam penyelesaian masalah, masyarakat adat masih dilibatkan melalui mekanisme mediasi bersama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh setempat. Ini menunjukkan bahwa suara masyarakat adat masih dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu halaman 992 paragraf 2 kalimat 2 dan 4. Yang saya dengar itu masyarakat adat memiliki hak khusus yang dinamakan hak ulayat dalam mengelola tanah mereka. Makna yang tersirat itu hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun. Nah, mereka tidak hanya berhak atas tanahnya, tapi juga hasil alam dan makhluk hidup dengan tujuan keberlangsungan hidup dan adat. Nah, yang ketiga yaitu halaman 992 paragraf 3 kalimat 3. Dalam jurnal tersebut, contohnya dalam penggunaan tanah, apabila seorang dari luar masyarakat adat tersebut hendak menggunakan tanah adat, maka harus membayar sewanya. Nah, makna yang saya ambil adalah ada aturan adat yang mengharuskan penghormatan dan izin saat orang luar ingin menggunakan tanah adat tersebut. Ini menjaga kedaulatan dan nilai adat serta menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan milik bebas, tapi melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya adat. Nah, yang keempat, halaman 194 paragraf 1 dan 2. Yang dalam jurnal tersebut terdapat peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2015
tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, makna yang saya dapat adalah hukum positif atau formal yang mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat. Tanah adat diakui secara hukum dan tidak bisa dialihkan. Ini memberikan payung hukum atas nilai adat yang masih ada ataupun yang berlaku, termasuk dalam konteks pembangunan ibu kota Nusantara. Yang kedua adalah yang sudah hilang atau pudar, yang terdapat pada halaman 184 paragraf 1 abstrak kalimat 4. Di dalam jurnal tersebut, meskipun sudah sesuai perlindungan hukum, masih kurang dalam pelaksanaan penggandaan tanah, serta terdapat beberapa hambatan terkait pelaksanaannya. Nah, makna yang saya ambil yang tersirat adalah meskipun secara aturan mungkin sudah diatur, namun dalam praktiknya masih banyak kekurangannya, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah tersebut. Nah, yang kedua yaitu halaman 185 paragraf 2 dan kalimat 2. Dalam jurnal tersebut, suku pasar terlibat dalam sengketa dengan perusahaan dan pemerintah terkait lahan yang selama ini mereka gunakan untuk bertani dan tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Nah, maknanya suku pasar menghadapi konflik karena lahan adat yang mereka manfaatkan sejak lama untuk bertani dan tinggal di sana. Kini disengketakan akibat ada interferensi dari pemerintah dan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu halaman 985, 986, paragraf 3, yaitu kalimat 3 dan 4. Dalam jurnal tersebut berbunyi, lahan tersebut diambil alih oleh pemerintah lalu proses pembebasan tanah adat dan diserahkan kepada perusahaan. Serangkaian tindakan berupa penolakan atau perlawanan kecil-kecilan telah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Namun mereka harus mengalah dan menerima kenyataan bahwa lahan dan sumber penghidupan mereka telah hilang. Nah, makna yang saya ambil itu adalah pemerintah mengambil alih lahan adat mereka dan menyerahkannya kepada perusahaan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai topik ini. Di sini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Maka dari itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.